kita sudah ada di Masina Collection, pusat grosir tekstil. Oke, jadi kali ini kita itu akan mewawancarai pihak UMKM ya Kak? Iya. Oke, jadi tentunya kegiatan ini untuk memenuhi penugasan akhir semester di MSDM. Oke. Yuk, apa aja yang jadi kegiatan kita pada hari ini? Mari yuk. Baik, permisi Mbak, sebelumnya izinkan kami perkenalan dulu. Kami dari Universitas Internasional Islam Indonesia, tepatnya kami dari Departemen Manajemen. Di sini kami ada tugas dari MSDM untuk mewawancarai UMKM yang ada di sekitar kami sebagai penugasan akhir. Nah, di sini kami ingin sedikit bertanya tentang usaha yang ibunya miliki. Mungkin di sini yang pertanyaan yang pertama saya di sini yang paling mendasar itu kira-kira apa sih nama usaha yang ibu miliki ini? Ya, kenalkan nama saya Arsa. Saya sebenarnya cuma nerusin punyanya orang tua. Dari dulu nama toko ini namanya Masina Collection. Itu jual-jual, kalau dulunya itu jualnya celana gitu. Kalau sekarang jual itu tekstil. Oke, baik. Mungkin yang selanjutnya kira-kira ini usahanya Mbak ini didirikan sejak tahun berapa? Kalau tahunnya mungkin dari 2008. Tapi kalau aku sendiri langsung terjun itu dari 2021. Berarti baru aja. Iya, kalau saya. Dan untuk selanjutnya untuk jumlah yang karyawan di sini ada berapa? Total karyawannya sekarang ada, untuk anak potong dan akunya itu 8 orang. Kalau penjahitnya itu ada 15 orang. Untuk alamat di sini untuk biar bisa mengenal produk ini kan ada alamat Ini bertempatan di Dusun Tempel, RT 2 RW 8, Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya di sini kira-kira gimana sih Bu caranya sampai orang tua ibu atau ibu sendiri bisa langsung meneruskan usaha ini? Gimana tujuannya? Sebenarnya sih kalau desa Gempol Tempel ini udah terkenal desa konveksi. Jadi emang lebih mudah kalau udah terkenal sebagai desa konveksi. Jadi rata-rata di sini pekerjaannya ya konveksi seperti ini. Nah, untuk lebih memperluasnya kita biasanya pasang di Google. Jadi orang lebih mengerti, lebih tahu kita. Kita juga main di Instagram, ada Shopee sama TikToknya juga kalau zaman sekarang. Kalau dulu ya cuma main di Google itu aja enggak. Jadi ini tuh udah tempatnya orang buat cari-cari barang gitu loh, jadi lebih mudah buat memasarkannya. Jadi banyak orang yang emang langsung datang ke sini buat nyari Kirim kemana aja? Oh, kalau kirimnya paling jauh sih daerah Jawa Barat sama NTB. Udah sampai pulang. Iya, udah. Berarti latar belakangnya kenapa itu didirikan usaha ini karena emang dasarnya ini udah desa. Iya, dari tempatnya gitu. tempat konveksi, jadi meneruskan dari leluhur-leluhurnya, tinggal kita mikir aja mau produksi apa. Ini selanjutnya kira-kira apakah ada pelatihan yang diberikan untuk para karyawan? Oh, kalau pelatihan khusus itu nggak ada, tapi kita biasanya kalau mahasiswa kita itu training dulu 1 bulan, baru nanti kita enggaknya diterusin enggaknya itu dari sisi Jadi yang pertama itu melakukan training. iya, kalau kita training. Kita ada karakteristik khusus nggak? Kalau beda-beda sih, kalau kayak admin kita lebih fokus ke dia yang bisa sosial media, terus bisa berhitung seperti itu. Tapi kalau kayak anak motong itu lebih ke kemauan sih Mbak, karena kalau motong kan kita harus teliti, terus hafal model-model yang dipotong. Kalau penjahit ya pastinya harus bisa menjahit.
Dan untuk selanjutnya apa sih harapan ke depannya ini? Betul. Nah, harapan dari semua pemilik usaha pastinya lebih besar lagi, lebih luas lagi, bisa dikenal banyak orang lagi, bisa mendatangkan rezeki untuk karyawan-karyawan yang lebih makmur lagi. Ini kalau boleh tahu karyawannya ini dari mana aja karyawannya? Kalau karyawannya daerah-daerah sekitar sini aja, kita carinya yang lebih dekat karena kita nggak menyediakan mes juga. Kalau untuk penjahit itu bisa dikerjakan di rumahnya masing-masing. Jadi ini penjahitnya mereka itu dijahit di rumah. Iya, gitu. Kalau penjahit kita nganter potongan yang dipotong sama anak-anak potong, dianterin ke penjahitnya, nanti kita ambil lagi. Di sini dijual. Jadi ini hanya daster aja ya? Iya, fokusnya daster aja. Kalau dulu kita kan celana, ya rok gitu. Cuman kita kan lihat pasar, ternyata yang namanya ke daster, kita nerusinnya daster. Ada lagi? Untuk penyusunan Strategi sih yang paling penting Mbak, namanya dunia fashion ya. Iya. Jadi kita itu yang pertama itu harus kreatif. Jadi kreatifnya dari segi model, terus yang kedua dari rapinya jahitan, kalau dunia fashion. Sama yang ketiga pemilihan motif dan warna. Itu ngikutin tren yang sekarang. Apa kita ikut? Kreatif sendiri Oh enggak. apa bisa Enggak, kalau untuk motif kita kan bukan bikin kain, jadi kita ke kain, kita hitung kain, nyari motif-motif mana yang sekarang lagi tren, itu baru kita order. terus untuk pembayaran buat karyawannya sendiri ini kira-kira sistemnya itu gimana? Kalau untuk penjahit kita nggak ada target waktu, jadi penjahit itu kalau selama penjahit itu minta bayaran kita bayar. Kalau untuk anak-anak potong, admin itu bayarnya setiap hari Sabtu, jadi seminggu sekali. Dan pembayaran dilakukan setiap hari. Jadi itu per minggu apa tiap minggu? Iya, tiap minggu. Terus selanjutnya kira-kira gimana sih cara kalau ketika mengevaluasi para karyawan itu Iya, iya. Kita tuh sistemnya kalau di sini lebih kekeluargaan Mbak. Jadi kalau misalnya ada satu anak kesalahan, kita tetap evaluasinya bareng-bareng biar kita ngingetin satu anak, tapi semua anak itu bisa belajar dari kesalahan. Jadi biasanya setiap istirahat kita dulu kita lakukan. oh jadi evaluasinya tiap minggu? Iya. Habis dilakukan. Iya. Kan ini masih ada berubah kayak gini. Kira-kira gimana sih sistem keselamatan para karyawan saya asuransi itu buat karyawan atau enggak itu menjahit kira-kira ada Kalau di sini sih enggak belum yang sebesar itu. Harapannya ya mungkin suatu saat bisa seperti itu, tapi untuk saat ini kita belum ada asuransi dari itu karena rata-rata kan udah itu pengalamannya, jadi untuk menjahit pun belum ada masalah dari kecelakaan kerja atau gimana itu belum ada. Dari anak potong pun juga kita pakai gunting bukan mesin potong, jadinya lebih aman. gimana sih pengelolaan ini pengelolaannya sih nggak ada gimana Mbak ya, pengelolaannya ya kita jalan setiap hari aja. Anak potong itu yang potong setiap hari, penjahit juga potong penjahitnya setiap hari, karena emang ini udah biasa konveksi, jadi setiap hari pasti ada orang yang beli produk-produk di sini, nggak cuma di toko saya tapi di desa ini. Jadi setiap hari pasti ada pembeli. kalau ini kita ada Oh, kalau untuk liburnya kita sama seminggu sekali pembelian. ini termasuk dari toko juga Iya, betul. Kalau untuk toko kita minggu biasanya buka setengah hari,
kalau anak potong, kalau penjahit sih kita masih nggak ya, kan itu kayak freelance sih istilahnya kalau penjahit. Jadi terus mereka menghibur atau enggak itu tergantung. Yang kita bayarkan yang penjahit kan sesuai hasil yang jahitan. Kalau jahitan itu dulu ya ada kalau untuk kain kita waktu itu untuk kain sendiri mbak udah bilang dari aku ya, jadi tinggal kirim yang orang sudah bentuk enggak gitu. Semuanya sekarang serba digital jadinya kirim. Kalau untuk cabang belum ada sih mbak, ya di sini aja karena emang kita fokusnya konveksi, jadi yang banyaknya di sana kita aja. Iya, dia reseller tapi ya tetap sih resellernya itu nge-branding sendiri. Kalau kita sendiri nggak punya brand apa-apa, dari baju juga nggak dikasih label apa-apa gitu. Jadi nanti reseller sendiri yang nge-branding. Iya, nge-branding. Sama ini pertanyaan terakhir dari saya ini agak sedikit apa ya? Sedikit nanya terkait penghasilannya ini. Ibunya setiap bulan omset lah omset setiap bulannya kalau omsetnya mungkin bisa di angka 70 sampai 80 itu juta per bulan omset totalnya itu sekitar segitu. Tapi kalau lebaran biasanya 2 kali lipat. ini apa ya? Itu di tren ya? Iya, fashion karena fashion. Mungkin cukup itu aja sih pertanyaan dari saya dan kira-kira kalau